Hello Technolovers, sebanyak 10 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut menerima kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB setelah terlibat langsung dalam sebuah operasi senyap beresiko tinggi yang menyasar kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Papua. Operasi ini tidak hanya menuntut ketepatan strategi dan kekuatan tempur, tetapi juga kecermatan, kesabaran, serta disiplin tinggi dalam menjaga keselamatan warga sipil di sekitar area operasi. Ke-10 prajurit marinir tersebut merupakan bagian dari 115 personil TNI yang berasal dari berbagai satuan elit. Mereka tergabung dalam Satuan Tugas Raja Wali dan berada di bawah kendali Komando Operasi TNI Hebema. Sebuah komando gabungan yang dibentuk khusus untuk menangani ancaman keamanan di wilayah Papua yang memiliki karakter geografis ekstrim dan tantangan non-konvensional. Ratusan pasukan elit ini sebelumnya berhasil menguasai dan melumpuhkan markas-markas KKB di 3 titik strategis berbeda. Keberhasilan tersebut menjadi capaian penting karena markas-markas tersebut selama ini diduga kuat menjadi pusat pergerakan, logistik, dan komunikasi kelompok bersenjata. Operasi dilakukan secara terukur, cepat, dan minim ekspos, sehingga mampu menekan potensi eskalasi konflik yang lebih luas. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan keberanian para prajurit, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto langsung memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di garis depan Papua. Momen tersebut menjadi simbol pengakuan negara atas pengorbanan nyata prajurit di medan tugas. Dalam keterangannya, Syafri menegaskan bahwa pemberian KPLB bukan sekedar formalitas administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menghargai pengabdian prajurit TNI. Pernyataan itu disampaikan dan dikutip pada Minggu 4 Januari 2026. Ia menekankan bahwa di balik setiap pangkat yang disematkan, terdapat kisah perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat oleh publik. Syafri juga mengungkapkan pandangan pribadinya bahwa pangkat dan dokumen penghargaan hanyalah simbol, karena sejatinya para prajurit tersebut telah memberikan hal yang jauh lebih besar, yakni tenaga, waktu, bahkan mempertaruhkan nyawa demi menjaga kedaulatan negara. Menurutnya, nilai pengabdian itu tidak bisa sepenuhnya diukur dengan tanda kepangkatan semata. Lebih lanjut, Menteri Pertahanan meminta kepada seluruh jajaran pimpinan TNI dari tingkat pusat hingga satuan di lapangan agar tidak ragu dan tidak menunda pemberian penghargaan kepada prajurit yang menunjukkan prestasi luar biasa. Hal ini berlaku tanpa memandang asal satuan, baik itu Korps Marinir, Kopassus, maupun unit tempur serta bantuan tempur lainnya yang turut berperan dalam operasi-operasi strategis. Syafri juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan prajurit yang menerima KPLB, termasuk memastikan perhatian terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga mereka. Menurutnya, penghargaan kepada prajurit tidak boleh berhenti pada simbol kehormatan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan dan jaminan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kenaikan pangkat luar biasa ini diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilan menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Wilayah-wilayah tersebut dikenal memiliki medan berat, akses terbatas, serta tingkat ancaman keamanan yang tinggi. Prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI Hebema harus menghadapi tantangan cuaca ekstrim, kondisi geografis yang sulit, serta potensi gangguan keamanan yang bisa muncul kapan saja. Dalam pelaksanaan operasi gabungan ini, prajurit marinir, Kopassus, dan satuan lainnya menunjukkan soliditas dan koordinasi lintas matra. Mereka saling melengkapi peran, mulai dari pengamanan wilayah, penyisiran, hingga dukungan logistik dan intelijen. TNI berhasil menetralisasi ancaman kelompok bersenjata dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme serta tidak mengabaikan aspek kemanusiaan, khususnya perlindungan terhadap masyarakat sipil. Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kiprah Korps Marinir dalam operasi di Papua, berikut sejumlah fakta penting dan menarik tentang Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, bermula sebagai bagian dari Angkatan Darat.
Korps Marinir TNI AL berakar dari pembentukan Korps Marinir yang didirikan di Pangkalan 4 Angkatan Laut Republik Indonesia di Tegal pada 15 November 1945. Pada masa awal kemerdekaan, pasukan ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan tempur Angkatan Laut dalam menghadapi situasi darurat, khususnya pertempuran di darat. Korps yang kini identik dengan baret ungu tersebut pada awalnya justru berada dalam struktur TNI Angkatan Darat. Marinir kala itu difungsikan sebagai wadah pendidikan dan pelatihan bagi para pelaut ALRI agar mampu bertempur di darat apabila kondisi menuntut demikian. Kedua, sempat dipisahkan dari TNI Angkatan Laut. Dengan semakin banyaknya pengalaman tempur darat yang dimiliki Korps Marinir Pangkalan Tegal, pemerintah memandang perlu melakukan penataan organisasi. Akhirnya diputuskan untuk memisahkan korps ini dari TNI AL. Keputusan tersebut diformalkan melalui surat keputusan Menteri Pertahanan nomor A-65-1948 pada 9 Oktober 1948 yang menetapkan pembentukan Korps Komando Angkatan Laut atau KKO-AL. Meski demikian, proses penerimaan personil baru berjalan setelah konferensi meja bundar tahun 1949. Pada tahun 1950, tercatat bahwa sekitar 90% personil KKO-AL merupakan mantan anggota Korps Marinir dari Pangkalan 4 Tegal, menandakan kesinambungan sejarah dan tradisi tempur korps tersebut. Ketiga, keterlibatan dalam berbagai operasi dan pertempuran penting. Korps Marinir TNI AL memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai operasi militer, mulai dari Perang Kemerdekaan, Penumpasan DITII, PRRI, Permesta, dan RMS, hingga operasi strategis berskala nasional seperti Trikora dan Dwikora. Marinir juga berperan dalam operasi penumpasan G30 SPKI, operasi Seroja, operasi Jaring Merah, serta berbagai operasi pengamanan dalam negeri. Selain itu, Korps Marinir turut terlibat dalam operasi modern seperti pengamanan Ambon, operasi Rencong Sakti, operasi Merah Putih, dan operasi Madagoraya, serta mengirimkan prajurit terbaiknya dalam berbagai misi kontingen Garuda di bawah mandat perdamaian internasional. Keempat, kisah dua prajurit yang dihukum mati di Singapura. Dalam sejarah Korps Marinir, terdapat kisah heroik sekaligus tragis dari Sersan 2 Anumerta KKO Usman Janatin dan Kopral 2 Anumerta KKO Harun Thohir. Keduanya terlibat dalam operasi pengeboman di Singapura pada masa operasi Dwikora. Setelah tertangkap, mereka dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Singapura. Atas pengorbanan dan dedikasi mereka terhadap negara, kedua prajurit tersebut dianugerahi Bintang Sakti dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Jenazah mereka kemudian dipulangkan ke tanah air dan dimakamkan dengan upacara kehormatan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.